Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kami dari kelompok 1. Hari ini kita akan belajar mata kuliah manajemen kelas. Jadi subbab atau tema kita hari ini yaitu tentang aspek fungsi, masalah manajemen kelas, dan juga bagaimana menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Wina Priyanti, kemudian ada Salmiati, dan ada Andriana Putri, dan yang terakhir ada Ru'yah Wulandari. Mata kuliah manajemen kelas ini diampu oleh Bapak Rama Muhandas. Sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu manajemen kelas dan aspek-aspek manajemen kelas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salmiati, NIM 12011326134. Manajemen kelas, apa sih manajemen kelas itu? Nah, manajemen kelas ialah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran segenap guru. Pembelajaran sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen kelas ini ialah suatu upaya di mana seorang pengajar menciptakan dan memelihara kondisi agar tetap memungkinkan peserta didik belajar dengan baik dan efisien. Jadi, manajemen kelas itu merupakan salah satu tugas guru yang berkaitan dengan manajemen. Karena manajemen itu sendiri ialah bagaimana seorang guru mampu mengelola kelas sebaik mungkin, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi, apa yang guru laksanakan dalam pembelajaran kelas, kualitasnya seperti apa, maka itu akan menjadi cerminan mutu dari siswa atau sekolah tersebut. Gitu. Jadi, semakin berkualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, maka akan semakin berkualitas juga secara siswanya, sekolahnya ataupun lembaganya. Karena nanti seorang guru akan dihadapkan dengan peserta didik, akan dihadapkan dengan kurikulum, akan dihadapkan dengan fasilitas. Nah, jadi kalau kita tidak mampu memanajemen kelas itu sendiri, maka pelajaran tersebut mungkin tidak akan efektif atau tidak akan berjalan secara maksimal. Karena itu manajemen kelas itu sangat penting. Oke, kita lanjut kepada aspek-aspek manajemen kelas. Nah, aspek-aspek manajemen kelas ini tentu saja harus dilakukan seorang guru, karena kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka tidak akan tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, di sini setidaknya ada 7 aspek yang kita bahas. Yang pertama yaitu mengecek kehadiran siswa. Jadi, ini termasuk ke dalam manajemen kelas. Kita usahakan tidak hanya mengecek secara fisik, akan tetapi pastikan juga non-fisiknya juga hadir. Maksudnya pikirannya juga hadir. Jadi ketika kita mengecek kehadiran siswa tersebut, kita pastikan jiwa dan raganya ada di kelas gitu. Jadi jangan sampai raganya atau fisiknya ada di kelas, tetapi pikirannya ada di mana-mana. Jadi penting untuk mengecek kehadiran siswa baik fisik maupun non-fisik. Poin yang kedua ialah mengumpulkan hasil dari pekerjaan siswa. Ini juga yang mungkin sering terlupakan oleh guru, bahwa kita guru harus menjadi atau harus bisa mengumpulkan hasil kerja siswa yang baik berupa produktif atau hasil kerja-kerja yang lainnya yang akan menjadi portofolio dari siswa tersebut. Kemudian poin ketiga, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan siswa. Nah, ini juga sangat penting untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Jangan hanya memberikan tugas kepada siswa, tapi kita koreksi, kita berikan nilai dengan sesuai apa yang telah ia kerjakan. Jangan sampai kita memberikan tugas dan pada akhirnya tidak diperiksa. Setidaknya jika kita tidak punya waktu untuk memeriksanya, kita harap hasil dari hasil dari tugas siswa tersebut. Selanjutnya, poin keempat, pendistribusian bahan dan alat. Jadi di sini seorang guru harus mampu mendistribusikan bahan dan alat secara baik. Jangan sampai ada siswa yang dapat dan juga ada siswa yang tidak dapat. Karena ini akan mempengaruhi pembelajaran jika tidak berjalan dengan baik. Kemudian poin kelima yaitu mengumpulkan informasi terkait siswa. Nah, ini juga termasuk ke dalam manajemen kelas. Jadi kita harus tahu siswa si A, siswa si B, bahkan siswa si C, minimal kita tahu bagaimana kesehariannya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan tugas,
kita jangan langsung mencek bahwa dia malas, tapi coba kita gali informasi apa yang menjadi latar belakang kenapa ia tidak mengumpulkan tugas. Apakah mungkin ia harus bekerja setelah pulang sekolah sehingga ia tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas. Kemudian atau ada hal-hal yang lain. Itulah pentingnya kita harus menggali informasi yang berkaitan dengan siswa tersebut. Selanjutnya, mencatat data. Proses pencatat data ini juga kita harus punya data yang berkaitan dengan peserta didik. Misalnya si A tinggal di mana, si B tinggal di mana. Itu bakal menjadi bagian terpenting dari seorang guru dan dalam manajemen kelas. Kemudian yang terakhir, memelihara arsip. Nah, ini yang berkaitan dengan arsip-arsip yang ada di sekolah. Misalnya di kelas tersebut ada alat peraga, maka kita harus kita harus memelihara arsip tersebut. Jangan sampai itu hanya dipakai pada saat pelajaran itu. Maksudnya jangan sampai pertemuan selanjutnya arsip yang tadi dihancurkan dan kita tidak merawatnya. Nah, setelah saya jelaskan dari poin 1 sampai 7, ada hal-hal yang perlu diperhatikan para guru, khususnya yaitu poin yang pertama, ketika bertemu dengan guru harusnya bersikap tenang dan percaya diri, harus saling sapa menyapa dan menghormati. Poin kedua, guru memberikan tugas kepada siswa dengan tertib dan lancar. Poin ketiga, mengatur tempat duduk siswa secara tertib dan teratur. Poin keempat, menentukan tata cara berbicara dan tanya jawab. Poin kelima, mengatur denah kelas atau tempat duduk siswa. Dan yang terakhir adalah disiplin. Nah, adapun hal-hal dalam aspek-aspek kelas antara lain, yang pertama ialah inovasi pendidikan. Nah, dalam lingkup kelas, inovasi ini menyangkut upaya kepada sekolah untuk menciptakan kondisi di mana guru-guru ini perlu menciptakan suatu hal-hal yang baru yang mampu memodifikasi ke hal-hal yang lebih kreatif atau yang lebih inovatif. Selanjutnya, guru dan siswa. Nah, guru ini sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Sedangkan siswa ialah sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan program pengajaran dan perangkatnya yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Bahkan ia memegang peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian fasilitas. Nah, fasilitas ini termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Ini juga merupakan bagian terpenting karena tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan fasilitas belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berjalan dengan efisien. Karena maka dari itu fasilitas perlu diperhatikan seperti ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan kursi. Selanjutnya yang terakhir, lingkup sosial masyarakat. Nah, di sini ada hal yang dimana ia tidak secara langsung terlibat dalam proses tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan sesuatu inovasi pendidikan. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rulia Wulandari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen kelas yang diaplikasikan ke dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Ada beberapa fungsi manajemen kelas. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan titik tolak bagi manajer kelas. Fungsi perencanaan ini untuk menentukan lebih awal hasil pembelajaran mana yang harus dicapai pada masa depan. Yang kedua, pengorganisasian. Dapat digambarkan perencanaan pengorganisasian ini sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang sudah dibahas sebelumnya, seperti kegiatan yang dimasukkan ke dalam tindakan di mana sumber dayanya,
harus bertanggung jawab itu harus diperhatikan. Yang ketiga, fungsi manajemen kelas adalah kepemimpinan. Memimpin ketika rencana harus diubah menjadi realitas. Kepemimpinan melibatkan fungsi bahwa manajer memungkinkan orang untuk melakukan tugas mereka secara efektif. Yang keempat, pengawasan. Fungsi manajemen dari siklus manajemen akhir ini yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif. Dalam melaksanakan pengajaran, pendidik harus memutuskan mana hasil yang harus dicapai. Baiklah, sekarang masuk ke materi dari tujuan manajemen kelas. Ada beberapa tujuan dari manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Yang ketiga, mendukung fasilitas belajar. Dan yang keempat, membina atau membimbing siswa dengan latar belakang yang berbeda. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari sebuah manajemen kelas itu adalah untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwin Aprianti. Jadi materi selanjutnya itu adalah tentang permasalahan dalam manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Jadi masalah dalam pengelolaan kelas itu hanya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu masalah individu dan yang kedua itu masalah kelompok. Meskipun keduanya itu hanya memiliki perbedaan dari segi tekanannya saja. Tindakan pengelolaan kelas yang dilakukan guru akan efektif apabila dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah apa yang dihadapi, sehingga apabila terjadi masalah atau terjadi suatu masalah, seorang guru itu sudah tahu strategi penanggulangan apa yang tepat. Masalah individu ini muncul karena adanya kebutuhan ingin diterima sebuah kelompok dan ingin mencapai harga diri. Apabila kebutuhan-kebutuhan itu tidak dapat dicapai dengan cara yang lumrah, maka ia akan memenuhi cara itu dengan cara-cara yang lain, dengan kata lain dengan cara yang tidak baik. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang mencapai tujuan dengan cara tidak baik menurut M. Entang dan T. Rakajoni yang digolongkan menjadi 4. Yang pertama itu adalah tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain. Dia berlaga, ini aku loh. Dia tuh bertingkah seolah-olah ingin mendapat perhatian dari orang lain. Misalnya seperti membadut di kelas atau berbuat lamban sehingga perlu mendapatkan pertolongan ekstra dari teman-teman yang lain. Yang kedua itu adalah tingkah laku yang menunjukkan kekuatan. Misalnya di sini tuh dia selalu menganggap bahwa dirinya itu paling benar dengan cara misalnya selalu mendebat, menganggap dirinya itu paling benar, terus kehilangan kendali emosi, sulit untuk mengendalikan sebuah emosi. Terus apabila itu semua sudah terjadi, maka mereka akan lupa pada aturan-aturan yang ada di kelas. Yang ketiga itulah tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Misalnya itu menyakiti orang lain dengan cara mengata-ngatai, memukul, menggigit dan segala macamnya. Yang keempat itulah peragaan ketidakmampuan, yaitu sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun karena menganggap bahwa apapun yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Tadi itu ada masalah individu, sekarang itu masalah kelompok. Jadi apa saja sih masalah kelompok yang ada di dalam manajemen kelas? Yang pertama itulah kurangnya sebuah kekompakan. Kurangnya sebuah kekompakan itu ditandai dengan adanya kekurang cocokan di antara sesama anggota, sesama masyarakat di kelas, sehingga itu mudah sekali untuk menimbulkan yang namanya konflik. Yang kedua itu kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Selanjutnya itu reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok, penerimaan kelas atau kelompok atau perilaku yang menyimpang, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Jadi diri kita juga memiliki peran
menyatukan pemikiran, dan jika ada memiliki pemikiran yang lain, sebaiknya itu harus mengalah guna tetap menjaga sebuah kesatuan. Kesatuan ini bukannya melalui pikiran saja, tetapi juga melalui perkataan dan juga perbuatan. Dimana kalau di agama Hindu itu ada terdapat dalam ajaran Trikaya Parisuda yang artinya itu 3 perbuatan yang harus disucikan. Yang pertama itu kaika, berbuat yang baik-baik. Jadi kita tuh sebagai manusia memang harus berbuat yang baik-baik dong, kan Allah menyukai perbuatan yang terpuji. Yang kedua itu wasika, berkata yang baik pula. Nah, ini penting nih. Jadi perkataan itu lebih tajam daripada pisau. Jadi yang ketiga itu adalah manasika, selalu berpikir yang baik-baik. Jadi kita tuh harus selalu berpikir yang positif, jangan pernah kita berpikir yang negatif. Baik Kak, saya Andrani Putri dari kelas 2B Pendidikan Geografi. Baik Kak, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan ini, sebagai guru harus memahami beberapa prinsip. Yang pertama, guru harus hangat dan antusias. Maksudnya hangat dan antusias di sini adalah guru harus hangat dalam proses belajar mengajar dan guru harus antusias dalam proses mengajar tersebut. Nah, yang kedua, guru harus mampu memberikan tantangan. Maksud tantangan di sini adalah guru harus memberikan tantangan terhadap siswanya agar apa? Agar siswanya ini merasa lebih tertantang untuk berpikir lagi. Nah, yang ketiga, guru harus mampu bersikap luas. Maksud luas di sini adalah tidak hanya terpaku di tempat itu saja, tidak hanya belajar di tempat itu saja, tidak hanya dengan berkelompok, tidak hanya dengan berdiskusi. Nah, jadi guru harus bisa bersikap luas. Yang keempat, memberikan penekanan pada hal-hal positif. Jadi guru harus bisa memberikan hal-hal positif terhadap siswa-siswanya. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri. Selain itu, guru harus juga bisa menerapkan quantum teaching. Maksud dari quantum teaching ini adalah pengubahan berbagai macam interaksi yang ada di dalam proses belajar mengajar. Nah, quantum teaching ini menekankan pada apapun bisa kita gunakan untuk belajar. Jadi maksudnya tidak hanya dengan menggunakan papan tulis, menjelaskan atau dengan guru berceramah, tidak hanya dengan belajar di dalam kelas. Jadi di mana saja atau apapun saja bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, menurut Dave Meyer, pengertian menyenangkan adalah suasana belajar dalam keadaan gembira. Maksudnya adalah dalam keadaan gembira di sini maksudnya adalah itu menyenangkan. Sebagai siswa tidak tertekan, bisa bebas berpendapat, berani berpendapat, tidak ngantuk saat belajar, bebas mencari objek, tidak jemu, belajar sambil bermain, banyak ide, santai tapi serius, dapat berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya diam, duduk, mendengarkan, tidak hanya seperti itu, tidak merasa canggung dalam belajar merasa bebas, tapi tetap bertanggung jawab, dan sebagai siswa tersebut tidak merasa takut terhadap guru-gurunya. Nah, adapun ciri-ciri dari suasana belajar yang menyenangkan adalah yang pertama, siswa merasa rileks, guru juga merasa rileks, bebas dari tekanan, aman dan menarik, bangkitnya minat belajar dan konsentrasi tinggi, adanya keterlibatan penuh, perhatian siswa ini tercurah, tidak bermain-main dalam belajar, namun tetap santai, lingkungan belajar yang menarik. Jadi maksudnya itu tidak hanya di dalam kelas untuk belajar, bisa juga di luar kelas. Misalnya keadaan kelas terang, pengaturan dudukan yang baik. Dan yang terakhir adalah bersemangat dan perasaan gembira. Nah, kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa. Kelas adalah tempat bagi para siswa untuk tumbuh dan berkembangnya potensi intelektual dan emosional. Mengingat itu semuanya, kelas hendaknya dikelola sedemikian rupa sehingga memang benar-benar menjadi tempat
terdapat taman belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sehingga syarat-syarat kelas yang baik itu adalah bisa dilihat dari tata ruang kelasnya. Pada dasarnya, sistem pembelajaran yang dianut di sekolah sangat tergantung pada pendekatan atau metode yang digunakan. Ada 2 metode yang digunakan, metode klasikal dan non-klasikal. Kalau metode klasikal itulah metode yang menggunakan sistem menceramah sistem. Sedangkan yang non-klasikal adalah menggunakan metode eksperimen, diskusi kelompok. Nah, itu termasuk dalam metode non-klasikal. Yang kedua itu tergantung menata perabot kelasnya. Perabot kelas itu sendiri adalah segala sesuatu perlengkapan yang harus ada dan diperlukan di sebuah kelas. Menurut Jauzak Ahmad, perabot kelas itu meliputi papan tulis, meja kursi guru, meja kursi siswa, jadwal pelajaran, papan absensi, daftar piket kelas, kalender pendidikan, gambar-gambar, tempat cuci tangan, tempat sampah, sapu, dan alat-alat untuk bersih-bersih lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.